Salam, selamat sore Bapak Mama, saudara-saudari sekalian yang berbahagia dan bersuka cita di hari yang penuh dengan ungkapan syukur ini. Sebagaimana pada hari ini semua kita warga negara Indonesia boleh merayakan kebahagiaan yang kita miliki, yaitu HUT kemerdekaan Indonesia tercinta ke-76. Untuk itu Bapak Mama sekalian, dengan sukacita yang kita rasakan, marilah kita menghampiri Allah, menaikkan syukur untuk semua yang telah kita alami, yang telah kita rasakan dalam hidup ini. Bersama-sama kita mengangkat pujian kita kepada Tuhan dengan melakukan Kidung Jemaat 58, bait yang pertama dan bait yang kedua. Dan marilah kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan untuk hari yang baru yang telah Tuhan anugerahkan kepada kami. Sebagaimana kami boleh berkumpul dalam tiap-tiap rumah tangga kami, lewat persekutuan keluarga, kami mengarahkan hati untuk menaikkan syukur kepadamu. Untuk itu kami memohon kiranya ibadah pada saat ini berlangsung dan dilandasi hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kidung Jemaat 54, bait yang pertama. Mari kita menyiapkan bagian firman Tuhan yang akan bersama-sama kita baca dan renungkan dari Perjanjian Baru. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat 17. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat
yang ke-17. Untuk itu, mari kita tandai bacaan firman Tuhan kita dan mari kita berdoa. Bapa yang di surga, Allah yang kami kenal lewat Yesus Kristus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan perkenankan bagi setiap kami. Kami boleh ada dalam persekutuan keluarga, dari rumah tangga, dan kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk menjadi pelengkap dalam kehidupan kami, yang akan menuntun kami dan yang akan menolong kami untuk memahami kehidupan yang kami jalani ini. Karena itu, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, dan biarlah hikmat daripada Allah melengkapi kami dan memampukan kami untuk menafsirkan dan memahami lebih dalam. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pertama Petrus pasal 2 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-17, demikian bunyinya, oleh Lembaga Alkitab Indonesia, memberi judul Peringatan untuk Hidup sebagai Hamba Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepecikan orang-orang yang bodoh. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Hormatilah semua orang, kasihilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah jauh bagian firman Tuhan untuk kita sekalian. Dan yang berbahagia adalah setiap kita yang telah menyiapkan hati untuk membaca, mendengar, dan merenungkan, sekaligus melakukan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom, merdeka. Bapak Mama, saudara-saudari yang dikasihi dan yang diberkati di dalam Yesus Kristus, tema bagian dari firman Tuhan pada saat ini, bersikaplah sebagaimana orang merdeka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, sejatinya kita semua adalah para pendatang dan perantau. Karena itu sebagai pendatang dan juga sebagai perantau yang hidup dan tinggal di dunia yang fana untuk sementara ini, di zaman yang sangat modern ini, tentu kita menjalani kehidupan kita dengan berbagai cara hidup yang harus sesuai dengan kehendak Allah.
Tentu ketika menjadi seorang perantau atau menjadi seorang pendatang di sebuah tempat, kita akan merasa asing dengan tempat yang baru itu. Namun walaupun tempat itu baru, tapi itu bukan berarti tempat yang baru membuat kita harus berhenti, diam, dan tidak melakukan tanggung jawab kita sebagai orang percaya, sebagai orang beriman kepada Yesus Kristus. Sebagai perantau ataupun sebagai pendatang untuk menjalankan sesuatu di sebuah tempat yang baru atau asing, terkadang kita merasa bahwa ada batasan-batasan yang membuat kita mengekspresikan diri ataupun melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang berkenan di hadapan Allah, itu semuanya harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada di tempat itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan ini menjadi sebuah tantangan bagi kita sebagai perantau dan pendatang. Saya sebut kita sebagai perantau dan pendatang karena kita ada dalam dunia ini dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Allah. Jika tiba waktu kita, maka kita akan kembali ke tempat asal kita. Karena itu dunia adalah tempat kita merantau dan tempat kita menjadi pendatang, atau dunia adalah tempat yang asing untuk kita semua. Berhadapan dengan pergumulan yang kita hadapi dan pergumulan yang membuat kita harus berjuang keras di tengah-tengah kondisi yang kita alami, maka tentu ada banyak hal yang harus kita lakukan berdasarkan kehendak Allah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Petrus kepada jemaat, kepada orang-orang Yahudi yang ada di tempat perantauan. Mereka menjadi orang asing, mereka menjadi pendatang. Dan karena itu mereka bergumul dengan kondisi yang mereka hadapi. Mengapa mereka harus ke tempat yang lain? Kenapa tidak di tempat mereka, yang mana Allah telah menempatkan mereka di negeri yang dijanjikan kepada nenek moyang? Tapi mengapa mereka harus keluar dari tempat itu? Bapak, Ibu, saudara-saudari, rupanya mereka keluar dari tempat di mana Allah menjanjikan kehidupan mereka, oleh karena mereka juga bergumul dan berjuang dengan kondisi yang ada di situ. Karena itu mereka mencari suatu tempat yang baru untuk menjalani kehidupan yang baru. Akan tetapi di tempat yang baru, dalam kehidupan yang baru, mereka pun juga menjalani hidup dengan pergumulan. Terhadap pergumulan yang mereka alami dan yang mereka hadapi, Petrus menasihatkan kepada mereka agar mereka tetap mempertahankan identitas mereka sebagai orang-orang kudus, sebagai orang Yahudi yang percaya kepada Allah. Karena ketika mereka mempertahankan identitas mereka, perilaku hidup mereka, tutur kata mereka, cara berpikir mereka, itu akan menjadi berbeda dengan orang-orang di tempat di mana mereka hidup atau di tempat perantauan. Ini menjadi sesuatu yang sangat bermakna bagi mereka. Oleh karena mereka diperhadapkan dengan pergumulan yang berat. Namun pergumulan yang berat itu kiranya tidak membuat mereka kehilangan identitas, tidak membuat kehilangan integritas mereka sebagai orang-orang yang telah merasakan, menyaksikan, dan menerima kemerdekaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
itu satu dari beberapa yang harus mereka lakukan dalam hidup mereka di tempat yang asing. Mereka tidak mempertahankan integritas mereka untuk hidup kudus. Namun mereka juga dalam hidup yang mereka jalani, mereka harus menunjukkan rasa hormat kepada sesama yang ada di sekitar mereka. Mereka harus memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang memberikan berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling atau di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Karena ini merupakan sebuah kesaksian dari kehidupan mereka sebagai orang percaya. Sebagaimana ketika kita menjalani hidup yang benar sesuai dengan kehendak Allah, kita taat dan selalu melakukan hal yang memberi dampak baik bagi orang-orang yang di sekitar, maka itu menjadi sebuah kesaksian iman. Dan itulah yang diingatkan, yang dinasehatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi, bahwa mereka harus memiliki cara hidup yang benar, cara hidup yang baik, karena itu akan menjadi sebuah kesaksian hidup. Dan kesaksian hidup itu juga akan menjadi sebuah tantangan hidup bagi orang percaya. Kita tidak saja ada di sebuah tempat yang baru, yang asing, kita bergumul dengan kondisi yang baru. Tapi ketika kita ada di tempat yang baru itu, ada tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Terhadap tantangan-tantangan tersebut, kita diingatkan untuk tetap memiliki cara hidup yang benar, yang baik, yang bertanggung jawab. Bagian yang ketiga yang diingatkan oleh Rasul Petrus, selain memiliki cara hidup yang benar, selain juga memiliki integritas, namun mereka juga harus loyal dan tunduk serta taat kepada pemerintah setempat. Bapak, Mama, saudara-saudari yang terkasih, apa yang disampaikan oleh Petrus mengingatkan kepada mereka bahwa sebenarnya Allah memakai pemerintah sebagai alat untuk menjalankan sebuah tanggung jawab di tempat perantauan. Oleh karena itu, agar semuanya menjadi aman, menjadi baik dan berjalan dengan baik, maka sebagai orang-orang percaya dan juga orang-orang Yahudi pada waktu itu, mereka harus taat dan tunduk kepada lembaga manusia. Karena dengan demikian itu merupakan sebuah wujud, sebuah bentuk penghormatan kepada Allah, ketaatan kepada Allah. Ketika kita menyatakan bahwa kita taat kepada Allah, maka itu akan diwujudkan melalui perilaku kita taat kepada pemerintah yang memberikan berbagai aturan. Namun juga ketika kita taat bukan berarti kita manut-manut dan ikut-ikut saja. Tetapi ketika ada hal-hal yang perlu dikritisi karena itu bisa memberikan sesuatu yang baik dan membangun sebuah tempat, maka itu pun juga tidak ada salahnya. Hal yang benar bukankah itu harus diperjuangkan? Namun sebagai orang percaya dan sebagai orang beriman, ketika kita ada di sebuah tempat, tentu hikmat daripada Allah itu akan terus dianugerahkan kepada kita. Dan ketika hikmat itu ada, maka sikap kita sebagai orang merdeka akan menjadi bagian yang ditunjukkan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah yang diingatkan oleh Rasul Petrus kepada orang-orang Yahudi. Tentu semuanya ini memiliki tujuan.
Tujuannya adalah ketika mereka ada di sebuah tempat, mereka sebagai orang yang merdeka haruslah bersikap sebagaimana yang telah mereka terima. Mengapa mereka disebut sebagai merdeka, orang merdeka? Karena kita telah menerima kasih dan kemurahan dari Allah. Kita tidak lagi menjadi hamba, kita tidak lagi menjadi budak, namun kita telah dibebaskan oleh kasih dan kemurahan Allah. Karena itu kemerdekaan itu telah kita miliki. Sebagai orang yang telah merdeka, tentu harusnya kita mewujudkan apa yang telah kita terima, mengekspresikan dalam sukacita kita pada hari ini. Kita bersukacita di tengah-tengah pergumulan hidup kita. Bangsa dan negara kita berjuang melawan pandemi COVID-19. Berjuang dengan kondisi-kondisi yang ada. Terhadap semuanya itu, tentu sebagai orang yang merdeka kita punya sebuah tanggung jawab. Kita tidak saja hanya berdiam diri, namun kita juga mengambil bagian di dalamnya dengan menghadirkan hal-hal yang memberi berkat dan juga yang memberi perubahan-perubahan kecil dimulai dari kehidupan berumah tangga. Ini menjadi sebuah tantangan. Namun tantangan itu jika kita mampu dan punya hati untuk mau menghadapi, maka tentu semuanya akan dilapangkan dan kita akan beroleh jalan keluar. Kiranya Tuhan memberkati dan menyempurnakan serta menuntun kita untuk memahami bagian firman Tuhan ini lebih dalam. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, mari kita melakukan Kidung Jemaat 336 bait yang pertama dan bait yang keempat. Mari kita menaikkan syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai bangsa Indonesia. 76 tahun Tuhan telah menunjukkan kuasa dan kasih-Mu dalam negeri kami, Republik Indonesia. Kami bersukacita di tengah-tengah pergumulan hidup dari bangsa dan negara kami. Kami percaya bahwa setiap keadaan yang kami alami dan kami temui, tentu semuanya ada di dalam rancangan kasih Tuhan. Karena itu, mampukanlah setiap kami, baik itu dari pusat sampai di daerah, yang bersukacita namun juga bergumul dengan keadaan yang sedang kami hadapi, untuk tetap memberi kontribusi yang terbaik di tengah-tengah hidup yang kami jalani. Ya Allah, ya Tuhan kami percaya bahwa ketika setiap kami berhimpun menghampiri Engkau, datang kepadamu dengan membawa
begitu banyak permohonan dengan ketulusan dan kerendahan hati. Biarlah Allah, Engkau menyendengkan telingamu dan Engkau menjawab sesuai dengan waktu-Mu ya Tuhan. Kami berdoa bagi setiap keluarga-keluarga Kristen yang mengambil bagian dalam ibadah rumah tangga pada saat ini. Teristimewa kekasih-kekasih-Mu di Jemaat Betania, bagi Ibu Dince Dolusela, bagi Bapak Jeffrey Adu, bagi Bapak Chris Fanggi, bagi Ibu Marlin Aduklas, bagi Ibu Eti Bakudilak, bagi Mama Elizabeth Bunga Ndon, bagi Bapak Ayub Luji, bagi Bapak Yopi Sui, bagi Ibu Astrid Tali, dan bagi Mama Rince Lai. Tuhan, Engkau tetap terus menuntun langkah pergumulan dari setiap anak-anak-Mu ini. Kasih dan kemurahan Allah biarlah senantiasa mereka alami, dan biarlah kekuatan dan kesehatan Tuhan tambahkan dalam hidup yang mereka jalani. Segala pergumulan-pergumulan mereka kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan melihat, Tuhan memahami, Tuhan mengetahui, dan kiranya Tuhan juga yang akan menjawab. Terpujilah Engkau Tuhan, yang terus memelihara dan menolong kami dari setiap rumah tangga yang ada di Jemaat-Mu Betania. Allah memberkati dan menolong kami semua. Allah terus memampukan kami untuk senantiasa menjalankan hidup ini sesuai dengan kehendak-Mu ketika kami berada di tempat perantauan. Biarlah kami tetap memiliki integritas hidup. Kami mau melakukan hal yang baik dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Bahkan juga kami menunjukkan bahwa kami adalah anak-anak-Mu yang telah merdeka di dalam cinta dan kasih yang telah Engkau anugerahkan. Untuk kami merespons semuanya itu untuk mengisi hari-hari hidup kami dengan benar dan baik di hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih atas segala berkat yang telah kami terima. Sedikit ataupun banyak, setiap kami bawa kepadamu. Tuhan, ketika kami membawa, Engkau melihat hati kami, bukan Engkau melihat jumlahnya. Karena itu terimalah apa yang kami bawa, dan biarlah berkenan di hadapan hadirat-Mu, agar menjadi berkat dalam pelayanan yang diangkat di jemaat-Mu ini. Terima kasih untuk semua orang yang mengambil bagian. Terima kasih untuk mereka yang terlibat dalam pelayanan pada saat ini. UPP Multimedia, singers dan organis, ataupun majelis-majelis yang mengambil bagian, Tuhan memberkati dan menolong mereka. Tuhan mengaruniakan bagi mereka kekuatan dan kesehatan. Tuhan menyempurnakan hidup yang mereka persembahkan bagi kemuliaan nama-Mu. Bapa yang di surga, terima kasih banyak. Hanya kepadamu kami datang dan membawa pergumulan ini. Dan biarlah Allah menyempurnakan seturut dengan kehendak-Mu. Kami akan kembali dan meneruskan hidup ini. Kami memohon Tuhan menuntun dan memberkati, menyempurnakan, serta melengkapi kami dengan kasih dan kemurahan-Mu lewat berkat yang Tuhan anugerahkan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih persekutuan Allah Bapa, menyertai dan memberkati kita semua, mulai dari saat ini sampai selama-lamanya. Shalom, merdeka. Harus merdeka cepat-cepat, kalau sonde itu su tatutu berarti